itu berbicara kepada orang lain itu lihat siapa orang itu. Bagaimana mau membahas sesuatu yang tinggi kepada orang-orang? Kita nggak mungkin bahas skripsi kepada anak SD. Kita nggak mungkin bahas teorema Pitagoras kepada anak-anak yang belum tahu apa itu X, apa itu Y. Makanya saya lebih sering kita bahas dulu ya, Y sama X itu apa. Baru kita bahas rumusnya nanti. Nggak bisa, kalau orang bisa paham gitu. Jadi kita harus lihat. Ya kita harus lihat siapa yang bicara gitu. Ya, cuma kalau misalnya ada yang memang bertanya tentang ini, jawaban saya atau di Karifah tadi, tujuan saya hanya ingin mendamaikan aja sih, supaya tidak ada pertanyaan kayak gitu lagi, supaya mereka paham kan. Enggak, itu tidak akan pernah berhenti Bang, mohon maaf. Walaupun mereka lihat di KBBI arti kata saksi, mereka akan bertanya itu terus, karena niat mereka bukan untuk mendapatkan jawaban, dan itu tidak akan pernah berdamai. Abang tahu kalau orang Kristen mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad? Iya, Abang pikir kalau kita menjawabnya mereka emangnya kalau kita jawab itu mereka berhenti menuduh itu? Bang, tuduhan Nabi Muhammad pedofil yang mereka lontarkan dari zaman dulu sampai sekarang berhenti nggak ketika kita sudah jawab dengan sisi akademik? Tidak Bang. Sekarang terkadang kita menjawab itu bukan untuk memberikan jawaban kepada orang Kristen. Kenapa kita mengulang? Karena kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran, apalagi kebenaran yang diulang-ulang terus. Ini tujuannya bukan untuk orang Kristen, tapi buat generasi kita. Jadi kami di sini ini bukan untuk mencerdaskan orang Kristen, tapi mencerdaskan orang yang mau. Yang mau apapun agamanya. Orang Kristen mau cerdas, silakan naik ke sini. Nggak ada niat saya tuh mencerdaskan orang Kristen. Emang bisa kita mencerdaskan orang yang memilih bodoh? Nggak bisa. Saya hanya mencerdaskan orang yang mau cerdas. Ya, itu tanggung jawab saya. Orang nggak mau cerdas ngapain dicerdaskan? Maksudnya ya, ketika ada yang bertanya ya Pak Suwanto, Bang Suwanto, saya interupsi dulu. Uni katanya alamatnya nggak bisa. Emang alamatnya kurang lengkap ya? Oh, nggak bisa. Bukan, itu kan saya kasih mapnya. Abis kita live aja saya kasih ya. Tunggu. Ini pakai handphone itu soalnya WA-nya. Siap. Oke. Ya udah, nanti saya ini. Nanti saya kasih lagi deh. Saya kirim lagi ya. Saya coba lagi ya. Saya kirim lagi ya. Biasanya tuh kalau ada yang kirim-kirim Suwanto, jadi gini Bang Suwanto ya. Kalau Bang Suwanto sudah paham, maka bagi saya sudah cukup. Karena yang paling penting itu adalah menguatkan akidah umat Islam. Nah, Bang Suwanto, ketika ada anak kecil yang bertanya, kenapa ibu punya anak lagi, kenapa ibu hamil, apakah Bang Suwanto bisa menjelaskan secara biologis kepada anak kecil? Tidak. Sama. Kepada orang yang memilih untuk bodoh, kalau Bang Suwanto pun mendatangkan ahli filsafat, ahli bahasa pun, mereka tidak akan menerima. Bang Suwanto silakan baca surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka orang kafir, diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Ayat ini yang membuat saya tidak terbebani diskusi untuk mengislamkan orang Kristen. Nggak penting mereka diislamkan. Yang penting kita ulangi terus menjawab untuk generasi kita. Karena kebohongan yang diulang-ulang terus bisa menjadi kebenaran, apalagi kebenaran yang diulang-ulang terus. Itu kita melawan narasi-narasi liar saja di ruang publik. Bukan membuat mereka puas dengan jawaban kita. Emang siapa mereka? Penting banget gitu orang Kristen untuk dijawab? Enggak. Yang penting itu untuk meluruskan kesesatan berpikir mereka untuk tidak disebarkan meluas. Mereka mau bodoh aja, mereka nyembah hantu juga nggak masalah. Ya, oke. Motivasi sebenarnya ya. Terus saya bingung gitu. Abang sudah baca ayatnya nih. Abang buka mesia.org, jawabannya lengkap di dalam mesia.org ya. Nih abang buka ini ya. Abang baca sendiri ya, soalnya nih saya kasih data, saya udah capek tulis, abang baca pelajari di situ ya. Oke? Nih, saya kasih abang data nih. Bentar. Abang buka situs web saya ini ya. Ini situs webnya tuh mesia.org. Klik ini ya. Terus nanti cari di sini menjawab syubhat. Ya, cari menjawab syubhat. Terus syubhat tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran menjawab segala sesuatu. Klik ini ya. Nah, ini jawabannya di sini nih. Semua nih. Nih, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nih, ya.
Ini saya kutip surah An-Nahl 89. Ini dia. Ini yang abang bahas kan? Nih. Terus di sini Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam sebagai petunjuk dan rahmat serta kabar gembira dan penjelasan yang baik. Abang baca surat An-Nahl lengkap itu udah menjawab loh. Menjelaskan segala sesuatu kepada umat Islam sebagai petunjuk dan rahmat kabar gembira bagi orang Islam. Ini jawaban bagi orang Islam segala sesuatunya, bukan bagi Oten. Kalau abang menyimpulkan ayat ini maksudnya menjelaskan segala sesuatu keinginan Oten, nanti Oten nanya cara bikin bakwan di Al-Quran bagaimana? Paham? Kalau maksudnya di situ segala sesuatu yang diinginkan Oten, paham nggak? Kalau nanti maksudnya adalah menjawab segala sesuatu pertanyaan Oten, nanti Oten tanya cara masak saksang gimana di Al-Quran. Jadi Al-Quran gagal gitu. Makanya pahami konteks ayatnya tuh. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang Islam. Apa yang tidak ada di dalam agama kita untuk kita, tentang hal yang dari lahir sampai mati semua ada. Tapi kalau segala sesuatu untuk Oten misalnya, nanti Oten nanya tutorial masak babi ada nggak di Al-Quran katanya. Itu dah. Ya, baik ya, terima kasih paham atas ya pencerahannya, Kak. ilmu bahasa Arabnya itu para ahli ulama kita. Maka gunakan tafsir apabila memahaminya, jangan menggunakan terjemahan. Orang-orang tersesat itu karena menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Makanya kita ini memahami Al-Quran menggunakan tafsir. Baca tafsir Al-Qurtubi, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir Kemenak boleh lah. Pokoknya baca tafsir para alim ulama, ya bang. Biar abang nggak salah paham. Karena abang kan, kecuali abang paham ilmu mantik, abang paham ilmu logika, paham ilmu nahwu sorof, paham ilmu nasak mansuk, paham ilmu asbabun nuzul, paham surat makiyah mana, surat madaniyah mana, paham metode munasabah, paham ilmu hadis, boleh abang jawab sendiri. Tapi kalau abang tidak memiliki hampir 13 cabang ilmu itu, sandarkan kepada orang yang sudah punya ilmunya. Pakai kata-kata mereka biar aman dunia akhirat. Karena dalam Islam sendiri, barang siapa yang memahami Al-Quran dengan akalnya walaupun benar, finar. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, jadi ini adalah kenyataan yang mengguncang saya pribadi. Kaget saya. Ternyata nenek moyangnya orang Kristen itu pejina, Daud, pesundal, Rahab, pebinor, Daud, pedofil, Ishak, pengambil istri, penidur menantunya, Yehuda, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ya tentang Muslim dan Muslim. orang Islam meyakini Muslim bahwa dan Muslim. Tuhan itu Bang, Muslim dan Muslim. Saya Muslim. Buka cam bisa nggak? Saya Muslim enggak. Saya mau nanya gini. Ya bisa buka cam nggak? Saya sebenarnya cuma Oke, mau nggak nanya. bisa. Saya mau nanya. Pertanyaannya? Kalau orang Islam kan meyakini bahwa Allah itu, Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya gitu ya. Sedangkan orang-orang Kristen itu kenapa mereka meyakini bahwa Tuhan mereka bisa ditangkap terus kemudian disiksa gitu, sampai kemudian nangis.